Ini sih bukan smartphone, tapi ini kamera. Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putu Reza, dan kali ini saya kedatangan satu perangkat yang luar biasa dari Huawei. Ini dia, Huawei P80 Ultra. Sebuah perangkat kamera yang pura-pura jadi sebuah smartphone. Kalau ngomongin soal inovasi dan teknologi kamera di sebuah perangkat kayak smartphone, Huawei kita tahu ugal-ugalan banget. Sekarang di P80 Ultra, Huawei bahkan naikin levelnya lagi. Udah sensor kamera utamanya tuh gede banget ya, 1 inci. Bahkan telefotonya sekarang bisa digeser-geser. Makanya, perangkat ini emang kameranya canggih banget. Nah, dari desain dan tampilan dulu deh. Yang saya pakai sekarang ini adalah warna Prestige Gold. Ya, emasnya cukup gonjreng dan pakai finishing yang glossy. Bagus, glamor saat dilihat, tapi tidak pasti pegang ya, karena sidik jari bakal langsung nempel. Makanya kehadiran casing ini sangat ngebantu. Untuk P80 Ultra, ini juga udah pakai second gen Crystal Armor Kunlun Glass yang ketahanan 25 kali lebih kuat dan 16 kali lebih tahan gores dari kaca biasa. Terus untuk sertifikasi, IP rating udah ada IP68, IP69, jadi aman kalau kena air, nggak perlu khawatir. Secara ukuran, P80 Ultra ini standar kayak smartphone flagship lah ya. Nggak terlalu besar, malahan sebenarnya kalau dibandingin sama yang lain, dia sedikit lebih kecil ya, lebar tapi nggak terlalu tinggi. Nah, yang lebih menarik dari segi desain itu sebenarnya adalah di bentuk kameranya. Bentuknya emang masih mirip-mirip sama versi sebelumnya, tapi dengan ukuran yang lebih besar ya. Saya agak kaget sebenarnya pas lihat langsung, kayak wow, gede banget kameranya. Konfigurasi kameranya mantep punya. Lensa utama 50 megapiksel, sensor 1 inch, ultra lighting HDR camera yang udah disupport dengan dynamic range paling tinggi di industri sekarang ini, sampai 16 EV ya, itu tinggi banget. Masih lengkap juga dengan fitur variable aperture-nya khas Huawei ya, masih ada, bisa dipakai. Kemudian untuk lensa ultrawide 40 megapiksel dan ada ultra chroma kamera yang fungsinya ngebantu kamera untuk dapetin warna lebih akurat. Nah, terus baru nih menu utama si telefotonya nih, ada 2 switchable dual telephoto kamera dengan jarak optical 3,7x dan 10x. Tapi yang lebih keren adalah pas dia lihat pindah-pindahnya, kita bisa langsung lihat nih di bagian belakang pas saya pencet-pencet dia bakal geser-geser kayak gini, kayak futuristik banget lah sebenarnya. Lensa utama dengan sensor yang besarnya itu nggak cuma spek di atas kertas doang. Hasilnya emang beneran bagus, detailnya tertangkap dengan baik, tajam, warnanya juga akurat sekali. Untuk skin tone juga oke dan kelihatan natural, nggak terlalu processing gimana-gimana banget. Kemudian untuk lensa ultrawide, detailnya masih oke juga, ternyata melebihi ekspektasi awal saya untuk sebuah lensa ultrawide. Soalnya kan biasanya kalau kita ngomongin lensa ultrawide itu ya hasilnya standar-standar aja, gitu-gitu aja lah. Tapi yang ini oke, nggak jelek sama sekali. Kemudian untuk telefoto, wah ini simpelnya sih ini terbaik ya. Apalagi yang 3,7x itu saya suka banget dengan ketajaman dan detailnya yang bikin foto kelihatan effortless bagusnya. Foto barang oke, foto orang, wih cakep. Foto konser, pagelaran atau apapun juga sangat menyenangkan ya. Ini adalah satu kamera yang menurut saya sangat memuaskan lah dalam berbagai macam situasi. Terang atau gelap juga sepertinya nggak jadi masalah. Plus ini lensa telenya juga sudah mendukung untuk telemakro. Jadi kalau kalian pengen ngambil objek dekat, pengen di zoom lagi, ini saya ambil detail kayak es batu, makanan segala macam, bagus-bagus banget detailnya. Kemudian kita lanjut ke 10x-nya nih. Wah, hasilnya juga bagus. Tentu saja, buat yang suka foto-foto jauh, saya yakin pasti suka. Entah foto-foto yang niat atau yang random sekalipun, hasil bagus gitu. Detailnya nggak bohong, dan kalau buat yang cari smartphone dengan kapabilitas foto untuk konser, ya, acara-acara gitu yang jauh-jauh, ini mantep sih, kameranya nggak bohong, sangat memuaskan. Sedikit lanjut untuk kamera depan, ya kalau saya bandingkan sama yang ada di P70 Ultra, ya walaupun saya udah nggak ada HP-nya untuk compare langsung, ini peningkatan dan lebih bagus. Siang ya, nggak masalah, low light juga masih boleh. Lanjut sekarang ke soal video, ini juga menyenangkan sekali buat saya. Resolusinya bisa sampai 4K 60 fps di semua lensa. Bokehnya itu loh, wah, tanpa processing software, berkat sensor besar tadi, sangat menyenangkan untuk dilihat. Ke 10x, ini videonya juga masih bisa banget. Tapi sedikit catatan bahwa video di 10x ini tidak menggunakan lensa telefotonya yang jauh itu. Jadi ini adalah perbesaran dari si lensa 3,7x-nya tadi. Soalnya kita bisa lihat di bagian belakang pas kita perekam video,
video, itu tidak ada pergeseran lensa seperti ketika kita melakukan foto. Jadi lensa stay di satu yang di 3,7 aja. Oke, jadi yang tadi kalian lihat itu adalah 10x-nya pakai Huawei Pura 80 Ultra. Ini smartphone emang kameranya rada-rada sih. Jadi 10x-nya emang mantep banget, bisa buat video juga, bahkan dengan resolusi 4K di semua lensa, nggak cuma telefotonya doang, lensa utama, ultrawide, semua bisa pakai 4K. Hasilnya kayak gini kalau yang 1x. Ini saya coba kenain matahari ke sini, kita coba ganti ke 3,7x-nya. 3,7-nya kayak gini. Hasilnya bisa langsung kalian lihat. Saya deketin lagi, kita balik ke 1x dulu. Itu tadi udah 10x ya. Mantep nggak tuh? Mantep rekaman videonya. Dan by the way, buat yang mungkin penasaran lensa ultrawide nih deh. Ultrawide kayak gini. Dari si Huawei Pura 80 Ultra. Kamera depan hasilnya kayak gini. Ya, kita bisa pindah ke yang lebih lebar. Nah, seperti ini. Kalau kita pengen ngambil yang lebih lebar, dynamic range, bisa langsung lihat. Kita pindah ke 1. Ada 2 juga. Dekat sekali. Yang satunya kayak gini. Wih, masih bagus sih. Pura 80 Ultra kondisi malam hari di resolusi 4K 30 fps. Itu ada lampu jalan ya, gede, jadi cukup terang ke arah saya seperti sekarang. Hasilnya mestinya masih oke. Bisa lihat bokeh di bagian belakang. Dan saya coba pindah jalan ke sebelah sini. Kita akan coba membelakangi lampu, terus saya ke tempat yang sedikit lebih gelap. Hasilnya kayak gini. Saya masih suka dengan bokeh di belakang. Kalian bisa lihat ya, dengan sensor gede itu oke banget. Saya mundur sedikit, habis ini kita coba ke 3,7. Hasilnya kayak gini, 3,7x. Kita cobain 10 kali ya, sekalian. Ini deket banget, 10x. Dan sekarang kita balik lagi ke 1x dari Huawei Pura 80 Ultra. Menurut kalian gimana kameranya? Nah, sekarang kita lihat untuk kamera depannya dari Pura 80 Ultra. Oke, sekarang dia tuh punya kayak fitur untuk lampu ya, gitu, jadi diterangin layarnya. Kalau dianggap terlalu gelap, ini saya matiin aja karena menurut saya juga terlalu terang. Nah, ini yang natural-natural aja, hasilnya kayak gini. Kamera depan Pura 80 Ultra. Sekarang di dalam ruangan, di studio. Nah, itu ada boneka-boneka Pikachu. Kita bisa lihat warna-warnanya, kuningnya, merahnya, birunya ya, oke. Kita turunin sedikit sekarang ke komik-komik yang ada di bawahnya. Nah, itu detailnya masih bisa dapat ya, masih oke, cakep-cakep aja. Terus kita putar ke sebelah sini. Nah, ini dia sekarang kalau ada subjek orang dalam ruangan, satu lampu di sebelah sana, satu lampu di sebelah situ. Dibilang terang-terang banget sebenarnya enggak ya, cukup low light, tapi ya terkontrol sebenarnya low light. Hasilnya kayak gini, silahkan nilai sendiri. Kalau menurut saya ini sebenarnya adalah smartphone yang hasilnya oke banget ya untuk foto dan video. Jadi kalau kalian memang cari sebuah smartphone yang punya kamera bagus di akhir 2025 ini, bisa banget pertimbangin Huawei Pura 80 Ultra. Ya, jadi itu dia. Emang aspek terkuat dari perangkat ini adalah kameranya. Terus gimana kalau kita ngomongin dari segi performa? Nah, untuk spek yang di bawah di sini ada chipset, dia pakai Kirin 9020, RAM-nya 16GB dengan storage 512GB. Untuk software dia pakai MIUI 15 seperti perangkat Huawei yang udah saya review sebelumnya. Kalau dari hasil testing performa, ini sebenarnya ya udah lebih dari cukup untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Sebenarnya masih lancar banget kok untuk penggunaan multitasking, walaupun bukan yang paling kenceng apalagi untuk aktivitas yang berat ya. Tapi balik lagi, kalau seseorang sudah mempertimbangkan pingin beli Pura 80 Ultra, emang prioritasnya adalah kamera, bukan yang lain. Jadi ya performa segala macam itu pelengkap aja, yang penting HP saya udah nyaman dipakai. Untuk yang tanya soal fitur AI, di sini smartphone-nya juga udah ada kok, khususnya yaitu dia untuk foto-foto. Seperti ada AI Best Expression untuk ganti muka yang fail misalnya lagi foto. Terus ada juga tentunya fitur AI Remove ya untuk ngapus objek atau foto bom yang hasil sudah cukup baik. Untuk bagian baterai di sini kapasitas saya ya cukup gede juga di 5170 mAh. Ngecasnya juga udah sampai 100 watt dengan kabel dan support 80 watt untuk wireless charging. Nggak cepat habis dan bisa tahan seharian dengan pemakaian yang semi intensif. Kalau untuk soal aplikasi ya di smartphone ini sebenarnya ya udah semua bisa kalian install ya sehari-hari buat yang mungkin butuh kayak Instagram, YouTube, WhatsApp, banking, Grab dan segala macamnya udah tersedia. Atau buat yang aplikasinya belum ada di situ ya misalnya Netflix, kalian juga bisa tetap download lewat Gbox. Ya jadi setelah hampir 3 minggu nih saya puas banget sama Pura 80 Ultra. Saya semakin yakin kalau ini adalah sebuah kamera
yang sedang menyamar jadi sebuah smartphone. Alasan pertama untuk membeli perangkat ini udah jelas ya, kamera. Pemakaiannya pun menurut saya juga sangat fleksibel lah, baik untuk mereka yang user casual atau yang sudah antusias untuk foto maupun video. Sampai video ini tayang, Huawei Indonesia belum ngasih info nih harga resminya bakal berapa. Saya yakin mungkin kisaran bakal mirip-mirip ya, nggak jauh-jauh lah dari yang versi Pura 70 Ultra sebelumnya. Tapi menurut saya itu adalah angka yang sepadan kalau kita melihat bagaimana kamera yang memang menjadi prioritas di perangkat ini. Huawei Pura 80 series ini akan hadir di Indonesia bulan September ini, dan kalau yang dari saya cek di sosial media Huawei Indonesia itu cukup banyak bonusnya, jadi kalian bisa langsung lihat aja seperti yang sekarang. Ini menurut saya adalah satu deal yang menarik sekali buat kalian yang memang mencari sebuah smartphone dengan kamera yang luar biasa saat ini. Ya, buat yang lain tertarik bisa cek detailnya, saya taruh aja linknya pada kolom deskripsi yang ada di bawah. Nah, sekarang kayak gitu dulu pembahasan yang tidak singkat-singkat amat dari pengalaman saya dengan Huawei Pura 80 Ultra. Makasih banyak nonton sampai habis, Putra Reza pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.